that now? Miles, let's go. Cerita diawali dengan memperkenalkan seseorang bernama Peter Parker yang menjalani hidupnya sebagai Spider-Man dan merasa hanya dirinya satu-satunya Spider-Man di kota ini. Kemudian kita diperkenalkan lagi dengan pemuda yang bernama Miles Morales. Hari ini adalah hari pertamanya untuk pergi ke sekolah. Miles diantar oleh ayahnya yang merupakan seorang polisi. Di sekolah, ia menjalani kehidupan yang sangat rumit. Ketika Miles terlambat masuk kelas, di sanalah ia berkenalan dengan seorang wanita yang bernama Gwen. Saat jam pulang sekolah, Miles dipanggil oleh gurunya karena mendapatkan nilai yang sangat buruk. Oleh karena itu, ia diberi tugas untuk menulis mengenai apa tujuannya di masa depan nanti. Malas dengan hal itu, Miles memutuskan untuk pergi menemui pamannya yang bernama Aaron. Di sana mereka berbincang mengenai kehidupan sekolahnya Miles. Pamannya kemudian mengajak Miles pergi menyelinap ke suatu tempat hanya untuk mencoret-coret tembok. Asik melakukan hal itu, tanpa ia sadar Miles dihampiri oleh seekor laba-laba yang aneh. Dan kemudian laba-laba itu menggigitnya. Namun belum ada hal aneh yang terjadi padanya. Sampai keesokan harinya, saat akan berangkat ke sekolah, Miles menyadari ada kejanggalan dalam dirinya. Miles bertemu kembali dengan Gwen. Tapi di sini ia melakukan hal yang konyol. Dan entah kenapa tangannya mulai tersangkut di rambut Gwen. Sampai akhirnya rambut itu harus dipotong untuk melepaskan tangan Miles. Tidak cukup di situ, ia juga bisa mendengarkan suara hati seseorang. Dan habisnya ia bertemu dengan satpam yang mengetahui Miles menyelinap semalam. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Miles malah masuk ke ruangan satpam itu. Di sana dirinya tidak bisa mengendalikan diri. Sampai ia bisa menempel di tembok dan memutuskan kabur lewat sana. Miles mencari tahu tentang hal aneh yang terjadi pada dirinya menuju tempat kemarin. Ia yakin ini adalah kekuatan dari Spider-Man. Instingnya mengatakan ada sesuatu yang berbahaya, dan ternyata itu adalah Spider-Man yang sedang bertarung melawan seekor goblin. Miles berusaha untuk tak terlibat dengan pertarungan itu, tapi saat ia akan terjatuh, ia diselamatkan oleh Spider-Man. Peter menyadari bahwa Miles adalah seorang Spider-Man sama seperti dirinya. Ia berjanji akan mengajari Miles tentang kekuatannya. Namun sebelum itu, ia harus menghentikan mesin portal dimensi yang dikendalikan oleh Kingpin. Tapi hal itu tidak mudah karena ia dihadang oleh Prowler dan Goblin. Alat itu kemudian dinyalakan yang membuat terjadinya anomali aneh di seluruh kota. Spider-Man berusaha untuk menghentikannya, namun ia dihadang kembali oleh Goblin. Hal itu membuat malfungsi pada alatnya, hingga membuatnya meledak. Spider-Man yang sudah tidak berdaya menyerahkan sebuah chip kepada Miles untuk menghentikan mesin itu, karena ialah harapan satu-satunya yang bisa menghentikannya. Spider-Man dibunuh oleh Kingpin. Miles yang belum sempat berbuat apa-apa malah ketahuan. Aksi kejar-kejaran antara Miles dengan Prowler pun terjadi. Namun beruntungnya Miles masih berhasil lolos. Akan tetapi kabar mengenai kematian Spider-Man sudah menyebar luas ke seluruh kota. Miles yang menjadi satu-satunya harapan mencoba mempelajari kekuatannya, namun tidak berhasil. Ia malah terjatuh dan membuat chipnya rusak. Miles pergi menuju makam Peter Parker dan minta maaf kalau ia tidak bisa melakukan apa yang diminta olehnya dulu. Namun tiba-tiba ada seseorang di belakangnya. Terkejut dengan hal itu, Miles tidak sengaja mengeluarkan kekuatan listriknya, hingga membuat orang itu pingsan. Yang ternyata orang itu adalah Peter Parker, tapi dengan penampilan yang berbeda. Dikira melakukan hal yang mencurigakan, ia pun dikejar oleh polisi. Miles berusaha kabur dengan memanfaatkan jaring laba-laba dari Peter Parker ini. Walaupun dengan penuh kesialan, mereka berdua berhasil lolos dari kejaran polisi. Miles menanyai orang itu. Ternyata ia adalah Spider-Man yang berasal dari dimensi yang berbeda. Ia sampai di sana karena disedot oleh portal dimensi milik Kingpin.
Miles ingin untuk diajari cara untuk mengendalikan kekuatannya, namun Peter menolak dan pergi dari sana. Miles berusaha untuk membujuknya hingga ia pun berhasil. Keesokan harinya, Miles menjelaskan hal yang terjadi pada dirinya termasuk kematian Spider-Man dan cara untuk menghentikan mesin portal dimensi. Bukannya berlatih, mereka malah langsung pergi menuju laboratorium milik Kingpin untuk mencuri data agar bisa membuat salinan chip yang telah dirusak oleh Miles. Berhasil menyusup ke dalam, tapi Miles malah membuat keributan yang entah bagaimana ia bisa menjadi tembus pandang. Namun hal itu membuat Peter tertangkap oleh Profesor Octopus, sementara Miles menurut datanya. Setelah berhasil, mereka pun berusaha kabur dari sana, sembari Miles belajar menggunakan jaringnya. Namun saat Peter mengalami malfungsi karena berada di dimensi yang salah, saat itulah datanglah seorang Spider-Man yang membantunya. Ia adalah Gwen. Gwen juga merupakan seorang Spider-Man yang berasal dari dimensi yang lain sama seperti Peter. Tujuan Kingpin menggunakan portal dimensi adalah agar ia bisa bertemu kembali dengan istrinya serta anaknya yang dulu sudah tiada. Miles dan yang lainnya pergi menuju rumah Bibi May, yaitu bibi dari Peter Parker di dimensi ini, untuk menanyai tempat di mana mereka bisa membuat chip itu lagi. Sesampainya di sana, Bibi May mengetahui bahwa Peter bukan berasal dari dimensi ini. Mereka kemudian diantar ke sebuah ruangan rahasia. Namun ternyata bukan hanya mereka saja yang ada di sana. Mereka sudah ditunggu oleh Spider-Man dari dimensi yang berbeda juga. Mereka memperkenalkan diri mereka yang bernama Peter B. Parker, Penny Parker, dan Peter Porker. Mereka hanya ingin untuk pulang, tapi karena mereka berasal dari dimensi yang salah, yang bisa menghentikan mesin portal itu hanyalah Miles. Namun, kekuatannya saat ini belum bisa dikendalikan. Ia terlihat sedih dan pergi dari sana. Miles pergi menuju rumah Paman Aaron. Namun sialnya, Prowler ada di sana. Miles mengaktifkan kekuatan invisible-nya, dan disinilah ia mengetahui bahwa Prowler adalah pamannya sendiri. Terkejut dengan hal itu, ia berusaha untuk kabur, akan tetapi ia ketahuan. Beruntungnya, ia tidak mengejar Miles lagi. Di sisi lain, chip itu sudah berhasil dibuat. Miles datang untuk menemui teman-temannya, untuk menjelaskan apa yang terjadi. Namun sialnya, ia diikuti. Pertarungan pun terjadi untuk memperebutkan chip itu. Miles berusaha untuk lari dari kejaran Prowler, namun ia tertangkap. Miles kemudian membuka topengnya. Saat itulah Paman Aaron menyadarinya dan tidak jadi untuk membunuh Miles. Namun Paman Aaron malah dibunuh oleh Kingpin. Keep going. Miles yang sedih dihibur oleh temannya yang juga pernah kehilangan orang yang mereka sayangi. Saat itu, Peter menyuruh Miles untuk tetap di sana, sementara Peter dan yang lainnya saja yang akan pergi untuk menghentikan mesin itu, karena Miles masih sangat lemah. Miles yang keras kepala tidak mengizinkannya. Oleh karena itu, Peter merebut paksa chip itu darinya. When will I know I'm ready? Kesal dengan hal itu, Miles pergi lagi ke tempat rahasia, mengejar ulang kostum Spider-Man milik Peter, dan ia pun berhasil mengendalikan kekuatannya. Sementara itu, Peter dan yang lainnya sudah sampai di tempat mesin portal itu, tepat saat mesin itu baru dihidupkan. Ketika sudah hampir berhasil memasukkan chip itu, sialnya mereka ketahuan, yang membuat mereka harus bertarung terlebih dahulu untuk mengalahkan mereka. Peter yang sudah terpojok, saat itulah Miles datang untuk membantunya. Mereka pun senang dengan kehadiran Miles. Dengan kehadiran Miles, mereka pun bekerja sama untuk mengalahkan sebuah penjahat. Namun, Penny Parker kehilangan robotnya.
Sesudah berhasil mengalahkan para penjahat, Miles kemudian menancapkan chip itu untuk mengendalikan mesin portal dimensi. Mereka pun pergi menuju portal itu satu persatu dan tidak lupa mengucapkan kata-kata perpisahan kepada Miles. Begitu juga dengan Peter Parker. Namun setelah itu, Miles masih harus bertarung melawan Kingpin. Karena tubuhnya yang kecil, ia hampir dikalahkan. Tapi ia berhasil bangkit dan mengeluarkan kekuatan listriknya untuk mengalahkannya. Kingpin berhasil dikalahkan dan seluruh penduduk kota menyambut pahlawan baru mereka, yaitu Miles. Dunia kembali damai dan Miles melanjutkan kesehariannya. Cerita pun berakhir. Oke teman-teman, itu saja yang dapat aku sampaikan. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like kalian, komen, share, dan subscribe ya. See you in the next video. Bye-bye.